Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Albina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki hari ke-6 di bulan Ramadan 1442 Hijriah, melanjutkan kajian kita bertalian dengan fiqhun nasihah. Berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pemirsa Albina TV, seluruh kaum muslimin ada dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan siam dan qiyam dan semua kesolehan dan ketaatan selama kita menjalankan ibadah puasa di Ramadan 1442 Hijriah ini. Kemarin kita menyampaikan tentang hukum dari nasihat secara umum, bahwa nasihat hukumnya secara umum adalah fardu kifayah. Artinya kalau kewajiban nasihat sudah dilakukan oleh sebagian, maka yang lain ya tidak lagi berdosa untuk tidak melakukan nasihat. Ini secara umum tentunya. Dalam keumuman tersebut ya, ini ada kondisi-kondisi khusus, ya, kondisi-kondisi khusus di mana hukum memberikan nasihat itu menjadi fardu ain. Ya. Nah, dalam kesempatan kita membersamai pemirsa Albina TV dimanapun berada untuk berbuka, maka kita akan membahas kapan saja bahwa nasihat itu menjadi fardu ain. Dikatakan bahwa satu waktu ya, bahwa orang yang atau ada ulama yang memiliki pengetahuan tertentu ternyata itu tidak dimiliki oleh yang lain. Ya. Jadi katakan misalnya satu waktu bahwa ulama yang memahami masalah al-muamalah ya, itu adalah adanya di orang-orang tertentu. Sehingga tidak semua orang, tidak semua ulama, tidak semua ustadz, tidak semua mubaligh ya, faham menguasai masalah muamalah, hukum muamalah tersebut misalnya. Maka dalam kondisi ini bagi ulama yang mereka menguasai ilmu yang tidak dimiliki oleh keumuman para ulama yang lain, para da'i, para ustadz yang lain, hukumnya menjadi wajib bagi mereka untuk menjelaskan masalah tersebut. Karena kalau tidak, umat tidak boleh dibiarkan ala jahlin. Ya, umat tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak tahu. Jadi sekarang kita melihat banyak ya, ilmu itu menjadi takhusus. Ilmu itu menjadi takhusus, ilmu itu menjadi spesifikasi. Boleh jadi mungkin sebahagian orang ya mengerti masalah secara umum, tapi begitu masuk ke dalam bab-bab yang khusus, itu tidak lagi menjadi pemahaman setiap orang. Maka nasihat itu menjadi wajib hukumnya bagi ya orang-orang yang memiliki memahami ya tentang bagian dari din ini yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang, maka saat itu harus paham, harus dijelaskan. Ilmu faraid misalnya, tidak semua orang, tidak semua ustadz, katakan tidak semua da'i misalnya memahami ya secara detil gitu seluruhnya. Nah, bagi ulama yang menguasai di disiplin ilmu tersebut, wajib hukumnya untuk menyampaikan dalam bentuk nasihat dan yang lainnya. Begitu pula di dalam masalah buyu' misalnya atau muamalah yang lain yang kontemporer yang butuh pemahaman secara khusus, maka dalam konteks ini nasihat itu menjadi wajib adanya. Kemudian bahwa hukum menjadi fardu ain juga ya, dikatakan bahwa inda taghayyuri al-ahwal ya, ketika situasi sudah berubah ya, maraknya kemungkaran, maraknya maksiat
ya, itu hukum nasihat itu sudah menjadi fardu ain. Ya. Karena begitu kemungkaran itu terlalu mayoritas, ya, kebatilan itu dikatakan oleh setiap orang, kemungkaran itu dilakukan oleh mayoritas orang, ya, dan tidak sebanding antara orang yang menjelaskan tentang kemungkaran itu sebagai yang mungkar, ya, dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Ya, karena bisa jadi dalam satu waktu Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada satu zaman di mana yang ma'ruf itu dianggap mungkar dan yang mungkar itu dianggap ma'ruf. Kapan ini ada? Ya, setelah kurangnya, setelah sedikitnya, setelah minimalnya, ya, peran orang-orang yang memberikan nasihat dari para ulama, para dai, para ustadz, ya, untuk menjelaskan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Nah, saat situasi sudah berubah dengan masif sekali, ya, sehingga di tengah-tengah masyarakat itu, ya, sudah terbiasa dengan hal-hal yang salah, itu, maka nasihat di waktu itu menjadi fardu ain. Dalam konteks ini, pemirsa Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menemukan misalnya bentuk, ya, nasihat, ya, tentang tema-tema khusus. Dan itu sebenarnya sudah disusun, sudah dilakukan oleh para ulama di masa yang lalu. Dulu misalnya, ya, ketika syubhatnya tentang fitnah qadariyah, ya, dalam bab akidah, ada orang-orang yang salah memahami bab masalah qadar, ya. Maka para ulama menyusun kitab Ar-Raddu ala Al-Qadariyah, bantahan, ya, penjelasan tentang kesesatan daripada qadariyah itu sendiri. Dulu misalnya, ya, betapa gegap gempitanya bagaimana pokok-pokok akidah batilah Syiah itu, ya, dipropagandakan oleh para dai-nya, ya, termasuk mungkin hari ini, tapi saya iktibarnya di masa lalu. Maka para ulama menulis kitab-kitab untuk menjelaskan pemikiran-pemikiran yang sesat daripada Syiah itu. Ya. Nah, ini bentuk nasihat, ya, bentuk nasihat ketika situasi sudah berubah, maka, ya, salah satunya adalah bentuk nasihat itu bisa jadi dalam bentuk buku, dalam bentuk muhadharah, ceramah-ceramah, dalam bentuk daurah, misalnya seperti saat sekarang ini dalam bentuk seminar, ya, apapun itu, ya. Nah, taghayyur al-ahwal, ya, berubahnya situasi, ya, sehingga kemanapun kita pergi, ya, ada maksiat, ya, kemanapun kita pergi ada kemungkaran, dan hampir setiap orang tidak lagi peduli dan bahkan menganggap bahwa itu sesuatu yang biasa. Nah, kondisi seperti ini, kata para ulama, ya, fardu ain bagi yang tahu, ya, wajib untuk melakukan nasihat, ya, wajib untuk melakukan nasihat dalam semua hal. Tentunya dimensi kehidupan kita memberikan nasihat itu dalam semua hal, ya, dalam bab munakahat, ya, pernikahan, ya, tentang cara, tentang semua itu perlu kita memberikan nasihat. Dalam bab misalnya perdagangan, ya, dalam bab ekonomi secara umum, misalnya, dalam bab tani, ya, dalam bab politik, ya, dalam mengajar semua tentunya, ya. Nah, ketika taghayyur al-ahwal, situasi sudah berubah, maka hukumnya menjadi fardu ain. Berikutnya juga menjadi fardu ain, ya, saat misalnya ada orang yang meminta nasihat kepada kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idastansohaka fansohu. Kalau ada orang yang minta nasihat kepada kamu, maka berikanlah nasihat. Fansohu, ya, fil amr. Hukumnya menjadi fardu, ya, saat ada orang yang meminta nasihat kepada kita. Nah, tentu orang yang memberikan nasihat adalah orang yang harus amanah dengan ilmunya, ya. Ketika dia diminta nasihat dan tidak punya ilmunya, ya, bisa jadi dia, ya, tidak memberikan nasihat secara langsung, tapi dia menjadi perantara, wasilah. Dia bisa bawa orang tersebut untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang ilmunya, ya. Jadi kalau diminta,
Ya, kalau diminta kita tidak boleh kemudian kita menghindar. Ya, alasan tidak tahu bukan untuk kita jawab, ya, tapi kita bantu, kita pandu. Ya, sekarang media untuk bertanya adalah sangat banyak sekali. Ya, media televisi juga banyak, ya, radio, online, ya. Kita bisa bertanya tentang apa saja. Ya. Nah, dalam kaitan ini wa idastansohaka fansohu. Kalau ada orang minta nasihat, ya, maka berikanlah nasihat. Ada hak. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, idastasyara ahadukum akhahu falyushir. Idastasyara ahadukum akhahu falyushir. Kalau seseorang minta bimbingan kepada kamu, ya, ada seseorang minta bimbingan kepada saudaranya, falyushir, maka berikanlah pendapatnya. Berikanlah pandangannya. Ya. Tidak setiap orang dengan masalah yang dihadapinya, ya, kemudian dia siap, ya. Bahkan satu waktu mungkin orang yang terbiasa menghadapi masalah, ya, bisa jadi dia satu waktu justru kehilangan arah untuk tahu jawaban dari masalah yang dia hadapi. Ya. Makanya istisyarah itu bukan berarti bahwa kita tidak tahu. Mungkin kita tahu tapi kita ragu. Mungkin kita tahu tapi kita ingin lebih yakin. Mungkin kita tahu tapi kita ingin punya perbandingan. Mungkin kita tahu, ya, tapi ada alasan-alasan yang lain sehingga kita istisyarah minta pendapat kepada yang lain. Tidak aib orang yang sudah tahu ilmu kemudian istisyarah kepada orang yang di bawahnya. Ya. Dalam sirah nabawiyah, ya, Nabi SAW sering beliau istisyarah kepada para sahabatnya. Di waktu perang Badar, ya, Rasulullah SAW minta pendapat para sahabat. Minta pendapat para sahabat. Ya. Jadi tidak ada yang aib kemudian seseorang minta pendapat kepada yang lain. Ya. Rasul SAW minta pendapat bagaimana tawanan perang Badar ini. Ya. Memperlakukan mereka ini akan seperti apa. Rasul SAW minta pendapat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Saat beliau berkeinginan untuk tentang Ka'bah itu untuk dikembalikan ke dalam bangunan asalnya, minta pendapat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam minta pendapat kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Saat para sahabat dalam Sulh Hudaybiyah, ya, Bai'atu Ar-Ridwan, ya, di akhirnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk mencukur rambutnya. Ya. Karena dianggap sudah selesai, ya, walaupun tidak berangkat umrah. Ya. Rasul SAW minta pendapat kepada siapa? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian orang yang diminta pendapat tadi, ya, idza stasyara ahadukum akhahu falyushir. Ya. Sehingga dalam pepatah orang Arab dikatakan ma khaba man istasyara. Ma khaba man istasyara, tidak ada ruginya kalau kita minta pendapat. Ya. Nah, saya kembali, ya, kepada bahwa fardu ain, ya, saat ada seseorang minta bimbingannya kepada kita, minta nasihatnya kepada kita, ya, itu di situ saat itu sudah menjadi fardu ain. Idza stasyara ahadukum akhahu falyushir. Idza stansohaka fansohhu. Apabila minta nasihat, maka wajib diberikan nasihat. Nah, kaitan dengan fardu ain ini tentu harus kita perhatikan, ya, salah satu adab pokok bagaimana menjadi fardu ain, tetapi juga bahwa konteks nasihat ini erat kaitannya dengan amanah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan al-mustasyaru mu'tamanun. Al-mustasyaru mu'tamanun. Artinya bahwa orang yang diminta nasihat ini benar-benar amanah. Ya, jangan sampai dia kemudian memberikan pandangan yang salah, pandangan yang keliru, atau memberikan pandangan ala jahlin, atas ketidaktahuan. Ya, dia harus tahu tentang apa yang akan diberikan, ya, dari nasihat tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-mustasyaru mu'tamanun. Al-mustasyaru mu'tamanun.
seseorang yang ahli misalnya di dalam bidang ekonomi, ya, gitu. Maka dia akan secara objektif mengalihkan. Kalau dia ditanya tentang masalah misalnya fikih ibadah misalnya, gitu. Ada orang yang memang dia piawai dalam masalah politik misalnya, ya. Tapi dia tidak piawai dalam menjelaskan masalah misalnya akidah. Maka al-mustasyaru mu'tamanun. Ya, kita tahu bagaimana amanah ilmiah dari apa yang ditanyakan dari nasihat itu harus seperti apa. Ya. Makanya al-mustasyaru mu'tamanun. Di dalam kasus fikih, ya, ada sahabat yang kemudian memahami tentang tayamum sebelum kemudian ada rincian bagaimana tayamum dari hadas akbar, ya. Memahaminya bahwa tayamum itu adalah untuk hadas asghar, ya, saja, yaitu tangan, ya, ditepukan ke tanah, ya. Kemudian diusapkan kiri dan kanan tangan, ya, kemudian di wajah. Ya, itu secara ringkasnya seperti itu. Itu memahaminya bahwa itu adalah untuk hadas asghar, hadas kecil. Nah, begitu ada sahabat yang kemudian dalam perjalanan hadas akbar, kemudian ditanya bagaimana cara tayamum dari hadas akbar. Kemudian ada yang menjelaskan, yatamarragu ad-dabah, berguling-guling, ya, karena kalau misalnya tadi hadas asghar ini dengan seperti bagian dari wudu, ya, maka hadas akbar itu adalah seperti mandi, maka orang itu berguling-guling di atas tanah. Yatamarragu ad-dabah, ya, berguling-guling seperti berguling-guling hewan di atas tanah, ya. Ini pemahaman yang salah, ya. Kemudian satu waktu, ya, ada sahabat di waktu safar, ya, kemudian harus junub, artinya mandi junub, ya. Difahaminya kemudian bahwa dia wajib mandi. Ada yang mengatakan saya asobatni janabatun, ya, walam yusibhal ma, kemudian tidak dapat air, ya. Yang kasus yang tadi tidak dapat air, kemudian ya tabarrud dabbah, ya, dia guling-guling di atas tanah. Tapi yang lain dapat air kemudian mandi, padahal orang itu luka, ya, dalam sebuah peperangan, ya, kemudian luka. Kemudian begitu ditanya bagaimana mandi junub bagi orang yang luka seperti ini, kemudian mandi, ya, dikatakan di dalam riwayat tersebut orang itu wafat, meninggal. Maka begitu sampai itu kepada Rasulullah SAW, Rasul mengatakan qatalahumullah, ya. Kemudian dikatakan bahwa syifa'ul 'ayyi as-su'al, ya, bahwa obat dari bertanya itu adalah obat dari ketidaktahuan itu dengan bertanya. Nah, jadi menjadi fardhu ain. Kapan menjadi fardhu ain? Ya, saat bahwa orang meminta nasihat kepada kita, dan kita yang diminta nasihat jelas bahwa kita adalah amanah, ya, bahwa kita adalah amanah. Tidak bisa kemudian kita hanya karena berpatokan bahwa orang minta nasihat, ya, kemudian kita berikan nasihat, tapi tadi dasarnya adalah ala jahlin, ala jahlin, ketidaktahuan, ya. Maka teriring bersama hukum fardhu ain di dalam nasihat itu, ya, bahwa orang yang diminta nasihat harus hati-hati di dalam memberikan nasihatnya. Orang yang diminta nasihat harus bertanggung jawab dengan ilmu yang dia berikan, ya. Sehingga orang yang mendapatkan nasihat itu benar-benar adalah terbimbing secara benar, ya, dan dia mendapatkan solusi yang benar, ya. Nah, dalam hal ini ada faidah yang harus kita petik, ya, ketika dikatakan bahwa satu waktu nasihat itu, ya, memberikan nasihat itu menjadi wajib. Apa? Bahwa kita wajib thalabul ilm. Kita wajib thalabul ilm, ya. Karena dimanapun pasti kita akan dimintakan nasihat, sedikit atau banyaknya, kecil ataupun besarnya, oleh siapapun, dalam keadaan apapun pasti kita akan dimintakan nasihat. Tidak kemudian orang minta nasihat itu hanya dalam situasi yang sulit, situasi yang rumit, dalam hal yang besar, tidak, ya.
Makanya betapa pentingnya ilmu, ya, agar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, al-mustasyaru mu'tamanun. Amanah ilmunya dijaga, amanah imannya dijaga, ya, amanah agamanya dijaga, kemudian juga adalah amanah dunianya pun dijaga. Ya. Maka nasihat yang sudah tadi kita berikan bagian-bagiannya dari fardu ain itu tadi, mulai dari kelangkaan, ya, atau sedikitnya para ulama yang menguasai ilmu-ilmu tertentu, ya, maka ulama yang memiliki ilmu yang tidak banyak dimiliki oleh yang lain, wajib, ya, secara fardu ain untuk ulama tersebut dia harus wajib mengajarkan, ya. Masalah ilmu faraid, misalnya tentang ilmu waris, masalah tentang ekonomi, misalnya kontemporer, masalah kesehatan yang terus muncul dengan problema-problema barunya, ini mewajibkan para ulama yang memiliki kapasitas di dalam bidang tersebut untuk menyampaikan dan menjadi fardu ain untuk beliau-beliau ini. Semoga kaum muslimin insya Allah kapanpun mereka tidak akan kehilangan, karena janji Allah tabaraka wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, bahwa kami yang menurunkan Al-Quran, menurunkan Islam, dan kami akan menjaganya. Bagaimana menjaganya? Yaitu dengan al-ulama warathatu al-anbiya. Al-ulama warathatu al-anbiya. Jadi alhamdulillah, ya, sampai hari ini insya Allah tidak ada masalah yang kemudian tidak diselesaikan oleh kaum muslimin dengan para ulamanya. Apapun selalu ada solusinya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga untuk umat ini, ya, dengan adanya para ulama warathatu al-anbiya, para ulama yang jujur, para ulama yang amanah, para ulama yang tanggung jawab dan punya kapabilitas, ya, punya kapasitas di dalam ilmu syar'i, ya, dalam menjelaskan tentang hukum-hukum Islam. Nah, kepada mereka hukumnya menjadi wajib, ya. Kemudian tadi yang kedua, bahwa menjadi fardhu ain, ya, secara umum ketika dominasi, ya, kemaksiatan, kebatilan, kemungkaran, ya, fahisyah, ya, itu sudah merajalela di mana-mana. Maka saat itu tidak ada lagi dalih orang kemudian, ya, mengatakan bahwa itu tugasnya para ulama, itu tugasnya para ustadz, itu tugasnya para dai. Satu waktu ini sudah menjadi wajib bagi semua. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, ya, biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhafu al-iman. Nah, saat taghayyur al-ahwal, ya, kita tidak harus kemudian menunggu dulu, ya, sampai kemudian kita ngundang, ya, kita nanya, ya. Kalau memang kita tahu saat itu, ya, dan itu benar-benar munkar, dan ada memang hal-hal yang mungkar yang sudah sepakat itu sebagai mungkar, ya, minum khamr misalnya, main judi, ya, zina, kemudian kekufuran, ya, yang lain, ya, banyak sekali, ya, maka tidak perlu lagi kemudian kita harus musyawarah dulu. Wajib saat itu untuk melaksanakan nasihat secara fardu ain. Bahwa ada adab-adabnya, bahwa misalnya ada fase-fasenya, bahwa misalnya ada uslubnya, bahwa di sana ada hikmahnya, bahwa di sana ada yang lain, ya, itu insya Allah akan kita bahas di dalam edisi berikutnya tentang fiqhun nasihat dalam adab, bagaimana nasihat itu diberikan. Ini secara umum dulu, bahwa saat situasi berubah maka hukum nasihat itu menjadi fardu ain. Yang ketiga, bahwa fardu ain ini, ya, berlaku saat kita diminta secara langsung, ya, diminta secara langsung bahwa kita harus, ya, memberikan nasihat, maka wajib kita untuk memberikan nasihat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung tadi kalau kita, ya, al-mustasyaru mu'tamanun, secara langsung kita bisa memberikan nasihat kalau kita memang mumpuni, kalau kita bisa, ya, ilmunya ada, pengalaman ada, ya, dan semuanya ada. Maka sekali lagi orang yang diminta nasihat harus amanah, ya, bahwa memang ketika dia diminta nasihat dia tahu benar apa yang harus diberikan kepada orang yang minta nasihat tersebut, ya. Nah,
tadi jangan lupa saya ulangi kembali bahwa poin yang ketiga ini ya memberikan makna ya kepada kita semua bahwa kita harus belajar. Thalabul ilm. Ya. Thalabul ilmi yang akan membawa kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Masih banyak umat ini untuk diberikan nasihat dan bimbingan. Sebanyak kiai, sebanyak ustadz, sebanyak para ulama tidak akan pernah cukup dan selalu tidak berimbang. Ya, dan selalu tidak berimbang. Maka bagi kita sekali lagi thalabul ilmi menjadi wajib, ya. Walaupun ayatnya secara umum falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Walaupun ayat ini mengatakan bahwa tidaklah semua harus berangkat jihad tapi sekelompok. Iya, iya. Tapi kemudian ada hal di mana kita juga ya harus bisa memberikan nasihat. Paling tidak dalam hal-hal yang wajib kita harus tahu. Ada orang yang bertanya kepada kita tentang wudhu yang benar itu seperti apa. Ya, kita harus tahu. Sholat yang benar itu seperti apa. Kita harus tahu, wajib. Ya, ya. Nah, berkenaan dengan ini maka kaitan dengan Ramadan pun kita ditanya minimal hal-hal yang pokok tentang Ramadan kita wajib untuk mengetahuinya. Ya, makanya thalabul ilmi di sini menjadi wajib. Kita diminta nasihat tentang apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Kita diminta nasihat bagaimana doa di bulan Ramadan. Kita diminta nasihat amalan apa saja yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian bertalian dengan hukum juga nanti ya bahwa berakhirnya Ramadan ini dengan zakat fitrah ya dan lain semuanya. Maka yang ketiga bahwa nasihat bisa menjadi fardhu ain saat kita diminta. Ya. Nah, untuk diminta kita harus punya ilmunya. Pemirsa Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian ke-6 dari Fiqhun Nasihah. Insyaallah besok kita akan lanjutkan dalam edisi berikutnya ya untuk kita sampai nanti ya dalam bab-bab yang lain tentang nasihat, yaitu tentang uslub dan adab nasihat, kemudian syarat orang yang memberikan nasihat dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan apa yang menjadi amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.